Shalom, ya semuanya hari ini eh, sukacita, ya semuanya sukacita, amin, amin ya, luar biasa ya. Karena apa? Karena pakai baju baru atau karena hari ini mendapat berkat yang saya nggak tahu berkatnya berupa apa. Tapi pagi hari ini saya percaya melalui berkat firman di hari yang Natal ini Anda akan benar-benar akan menerima satu berkat yang sangat luar biasa. Amin. Ya, semua orang merayakan Natal. Saya sekarang umur 60 tahun, saya sudah merayakan Natal mungkin kalau di dalam pelayanan 22 tahun. Tetapi di dalam pribadi saya, selama saya ada di dunia ini, saya mengenal Tuhan sudah sekitar 43 tahun. Pada waktu kecil, saya kalau mau Natal, saya senang kali karena pakai baju baru. Dan saya akan diajak berpergian dengan orang tua saya dan makan yang pasti senang. Dan ini terbawa terus sampai di usia tertentu. Bahkan ada beberapa orang memaknai Natal hanya cukup seperti itu. Jadi pakai baju baru, ada perayaan, ada makanan, ada sukacita yang dirasakan, tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal Allah. Bahkan orang-orang yang mereka merayakan hari rayanya mereka seperti itu. Apakah hari raya yang kita rayakan di dalam umat Kristen sebagai Natal ini benar-benar sama dengan mereka? Sama dengan orang-orang yang belum mengenal Allah? Hari ini kita belajar apa makna Natal itu sesungguhnya dalam kehidupan kita. Seperti biasa, saya biasanya pasti buka di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ya. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi di setiap Natal kita akan mengupas makin dalam dan makin dalam. Karena kita mengikuti Kristus makin hari makin dewasa loh, masa tetap terus sebagai anak-anak yang bayi gitu dalam pengertian kita di dalam Tuhan. Ya. Natal bukan cuma perayaan, tapi harusnya memiliki arti dalam hidup orang percaya. Apa itu arti Natal di dalam kehidupan orang percaya? Nah, ini seringkali orang tidak memaknai ini. Pada waktu kita mau merayakan hari Natal, yang dipikirkan apa? Aduh, nanti Natal ini aku mau buat acara apa? Natal ini aku di gereja akan melakukan apa? Natal ini ya identik dengan senang-senang yang seperti biasanya yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya beragama, apalagi agama Kristen. Tetapi Natal harus direnungkan di dalam pengertian-pengertian yang sangat dalam. Satu, Natal itu yang jelas kita memperingati kelahirannya, ya, kelahiran Kristus. Juga Natal bukan cuma berarti kelahirannya, seperti Natal itu juga memiliki satu pengertian yang secara keseluruhan tentang kelahiran, tentang kematian, tentang kebangkitan, tentang kenaikannya di surga. Itu kalau kita memaknai di dalam pribadi kita sendiri, maka kita akan benar-benar utuh menerima akan arti Natal itu sesungguhnya dalam kehidupan pribadi kita. Nanti saya akan buktikan, kalau Natal cuma diartikan cuma kelahiran Kristus dalam dunia, cuma itu tak, waduh dia lahir seperti tadi yang dilakukan, Yesus lahir dalam dunia, gini, semua nari, semua senang. Tetapi apa efek dampak di dalam kehidupan kita? Itu yang penting. Dan kalau kita sudah percaya bahwa Natal itu kita mempercayai kelahiran Kristus secara keseluruhan, kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya di surga. Sekarang kita di dalam dunia ini apa tugas kita saat ini? Sesuai dengan apa yang kita maknai, mengerti tentang arti Natal itu sesungguhnya dalam kehidupan kita. Tanpa Natal,
dalam kehidupan kita ini sebetulnya akan terjadi apa? Itu harus kita pikirkan dengan baik, itu kita harus pikirkan dengan benar-benar. Karena banyak orang sekali ditanya, kamu senang Natal? Wah, Natal aku luar biasa, gini kayak anak kecil itu loh, ya. Kayak cucu saya, Natal, oh ya nanti pakai baju baru, wah nanti makan-makan sama mama malam Natal apa gitu-gitu aja. Tetapi kalau tidak terjadi Natal, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa kok kita merayakan? Kenapa kok kita Natal itu sesuatu yang sangat luar biasa? Dan kalau Natal itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, apa dampak efeknya dalam kehidupan kita? Ini sangat luas sekali, sangat dalam sekali, sehingga kalau kita tidak memaknai itu dengan benar, ya sukacita Natal itu cuma terjadi satu hari pada waktu kita merayakan, benar ya? Kita lari, kita seneng, dan capeknya mungkin 1 minggu waktu yang mau mengadakan Natal itu siap-siap apa, waduh dekoratif apa semuanya, mikirkan apa semuanya, jemaatnya nanti kayak apa caranya supaya seneng jemaatnya. Tetapi dalam kehidupannya arti Natal itu sesungguhnya tidak pernah dia mengerti. Nah ini nggak boleh terjadi dalam kehidupan jemaat di Efrata. Jemaat di Efrata harus introspeksi diri, apakah Natal itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau masuk. Kalau kalau tema Natal hari ini saya pakai tema melayani. Apa sih melayani itu? Korelasinya apa dengan Natal? Sekarang kita mulai mengerti. Satu, kita tahu Natal ialah dia datang di dunia. Yaitu siapa? Allah. Benar ya? Dia datang di dunia, dia datang untuk melayani setiap orang. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Satu pertanyaan, setelah kita menerima arti Natal dalam kehidupan kita, ada satu perintah daripada Kristus dalam kehidupan kita. Benar nggak? Bagi setiap orang percaya, saat engkau percaya, saat itu juga kau harus melakukan apa yang menjadi perintahnya dalam kehidupan kita. Perintah yang dilakukan di dalam kehidupan kita yang utama itu apa? Hendaknya engkau apa? Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kalau kita belum percaya, nggak mungkin kita disuruh memberitakan Injil, benar ya? Nah, di saat kita percaya, saat itu juga terjadi Natal dalam kehidupan kita. Pada saat saya ngomong seperti gini, saat kita percaya, terjadi Natal dalam kehidupan kita mulai bingung. Kok bisa? Padahal Natal itu kan identik dengan kelahiran Kristus. Apa hubungannya dengan pada waktu kita percaya terjadi Natal dalam kehidupan kita? Kalau kita ngomong kelahiran Kristus, apakah kelahiran Kristus pasti tanggal 25 Desember? Tidak. 25 Desember itu padahal bukan kelahiran Kristus yang pasti, tetapi itu cuma sebuah penggambaran dan itu ditentukan. Ya. Tetapi sesungguhnya Natal, memang kita percaya Yesus lahir di dalam dunia. Tetapi Natal yang kita rayakan itu bukan cuma itu saja. Tetapi saat kita percaya, ya, dan saat itu juga terjadi Natal dalam kehidupan kita. Kita mulai berpikir, kok bisa Natal dalam kehidupan kita? Sukacita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pertama kali itu terjadi yang namanya Natal dalam kehidupan kita. Nah, sayangnya, zaman sekarang orang percaya itu tidak mengerti. Kenapa aku harus percaya kepada Yesus? Setelah aku percaya, kenapa aku harus melakukan yang disebut hendaknya engkau memberitakan Injil, ya, bagi semua bangsa. Makna-makna yang seperti ini sulit diterima oleh orang-orang percaya saat ini. Orang percaya yang saya ngomong tidak ada kutip. Karena apa?
Tidak dimengerti, kenapa aku harus memberitakan Injil bagi seluruh bangsa? Aku bukan pendeta, aku bukan seorang yang terpanggil untuk itu. Loh, nggak ada di dalam firman Tuhan diajarkan bahwa kalau kamu percaya, kamu harus jadi pendeta, kamu baru bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kan nggak diajarkan seperti itu, toh? Semua orang percaya harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bukan seluruh dunia kita harus pergi ke Cina, kita harus pergi ke Amerika. Bukan. Memberitakan Injil ke seluruh dunia itu ya dari lingkungan kita sendiri, dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita sendiri. Kita harus menjadi pemberita Injil. Pemberita Injil itu bukan ya cuman sekedar seperti saya ini menyampaikan firman Tuhan. Tapi pemberitaan Injil itu saya maknai dengan Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus di hadapan Allah, itu ibadahmu yang sejati. Melalui apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah berita Injil sesungguhnya bagi setiap orang percaya. Dan kita bisa melihat tujuan kita memberitakan Injil itu karena apa? Saya tarik kembali. Kenapa kok kita harus melayani? Apakah kalau Tuhan itu tidak memakai kita untuk memberitakan Injil, dia tidak bisa membuat orang percaya? Bisa. Dia Allah yang sangat luar biasa. Dia Allah yang berdaulat. Kita bisa percaya itu aja bukan karena kalau kita mau narik sampai ke atas, bukan karena seseorang, tetapi itu kasih karunia. Amin. Kita harus mengerti ini dulu dengan baik. Kita bisa percaya itu bukan karya seseorang, tetapi kita bisa percaya itu karya Allah yang terjadi melalui seseorang. Tapi kalau seseorang tidak mau semua, Allah bisa pakai segala sesuatu supaya orang itu menjadi percaya. Bisa nggak? Nah, ini kita pahami ini dengan benar dulu. Sehingga kalau kita disuruh melayani, itu bukan karena Allah perlu kita. Saya ulangi ya. Kita menjadi orang percaya, Tuhan memerintahkan kita untuk melayani. Supaya berita firman itu bisa sampai ke seluruh dunia. Seluruh dunia itu orang di sekitar kita lah, saya ngomong seperti itu. Itu bukan karena Allah perlu bantuan kita. Tanpa bantuan kita pun Allah mampu melakukan supaya orang menjadi percaya. Amin. Ya, ini harus kita pahami. Jadi kalau Allah menyuruh kita untuk melayani, itu karena Allah mengasihi kita. Saya diterima ini dulu enggak? Jadi kalau Allah menyuruh kita melayani, itu karena Allah mengasihi kita. Nanti saya buktikan di dalam surat Roma 2 pasal yang keempat ayat 1 sampai 2. Nanti kita akan belajar itu semuanya. Jadi kalau kita bisa melayani, itu bukan karena Allah butuh kita, tapi itu kasih karunia. Nah, sekarang kita mau masuk dalam. Banyak orang yang melayani, sudah terima Tuhan, terus dia mau melayani. Yang pertama kali karena apa? Merasa diperlukan. Hatinya rasanya kayak, ya aku ini memang mau, bicaranya sih di mulut, ini anugerah Tuhan aku bisa melayani. Tetapi sesungguhnya di dalam hatinya, tidak merasakan bahwa kalau dia melayani ini seperti perkataan Paulus. Makna pelayanan itu adalah satu harta yang Tuhan berikan kepada kita, kepada bejana yang sangat rapuh. Dia ngomong seperti itu Rasul Paulus. Harta yang tidak ternilai diberikan kepada bejana yang sangat rapuh. Itu apa harta yang diberikan? Itu sebuah pelayanan di dalam kehidupan. Nah, itu harus dimengerti dengan baik, itu dimengerti dengan benar dulu. Tanpa itu dimengerti dengan benar, maka yang terjadi di dalam kehidupan pelayanan akan terganggu. Yaitu apa? Melayani karena merasa diperlukan. Kalau sudah merasa diperlukan, yang terjadi di dalam pelayanan itu, bukan sekali-kali memberitakan Injil.
Tapi di samping memberitakan Injil, ada satu hal untuk dirinya sendiri. Ini harus dimengerti dengan baik. Kalau nggak dimengerti dengan baik, di dalam pelayanan merasa diperlukan, maka akan terjadi apa? Merasa karena dirinya hebat setiap keberhasilan. Bukan yang dipegang itu bukan siapa? Bukan tunduk bahwa segala sesuatu yang bisa terjadi keberhasilan itu karena Kristus di dalam hidupnya. Dan kalau itu yang terjadi, setiap keberhasilan akan terjadi apa? Kesombongan. Ini sampai dengan saat ini banyak sekali orang di dalam memaknai mengikut Kristus dengan pengertian yang seperti ini. Sehingga kalau saya ngomong, ini bukan bicara hanya sebagai seorang pelayan Tuhan loh ya. Tapi semua yang percaya kepada Tuhan, semua orang percaya kepada Tuhan harus mengerti tentang arti melayani. Perintah Tuhan itu diartikan dengan yang benar. Melayani itu bukan karena Allah perlu kita, tetapi adalah sesuatu apa? Anugerah, adalah sesuatu kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau ini berhasil kita mengerti dengan benar dulu, maka di dalam kehidupan kita saat mengikuti Kristus akan terjadi yang namanya sukacita. Memang di dalam kehidupan kita sering terjadi gejolak. Orang di sekitar kita akan menyakiti kita, orang di sekitar kita akan membuat kita muak, orang di sekitar kita akan membuat kita jengkel, orang di sekitar kita akan membuat diri kita merasa kecil, dia merasa lebih besar daripada kita. Itu terjadi dalam kehidupan saya juga. Tetapi kalau saya tidak merasakan bahwa saya hari ini bisa melayani Tuhan itu karena kebaikan yang dia lakukan dalam kehidupan saya, maka yang terjadi dalam kehidupan saya apa? Yang namanya satu, kecewa. Dan Natal itu sebetulnya belum terjadi dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, kita sama-sama belajar. Di dalam 2 Korintus pasal 4, ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ini luar biasa loh. Ini harus terjadi bagi kehidupan orang percaya. Kalau enggak, pasti kecewa. Yang disebut pelayanan itu bukan cuman yang melayani di atas mimbar. Ya, saya tekankan lagi ya. Yang disebut pelayanan itu bukan WL, bukan pemain musik, ya, bukan penyampaian firman, bukan yang rasanya seolah-olah yang mengatur gereja, bukan itu. Tapi kata oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan. Pelayanan ini bagi setiap orang percaya kalau saya hubungkan dengan Roma pasal 12 ayat 1. Mengerti ya? Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, oleh karena itu persembahkan tubuhmu. Nanti apa persembahan tubuhmu itu? Nanti kita sama-sama belajar. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, itu apa hubungannya dengan Natal? Pasti ada, nanti saya akan sampaikan. Dan arti pelayanan ini bukan cuman ditekankan bagi orang yang melayani di atas mimbar atau seperti penerima tamu apapun juga, tetapi bagi setiap orang percaya. Pelayanan karena apa? Coba kita mulai masuk lebih dalam. Pelayanan yang diberikan Allah di dalam PB kepada Rasul Paulus lebih unggul daripada pelayanan yang terjadi di dalam perjanjian lama pada waktu zamannya Musa.
Ini yang ngomong bukan saya, nanti yang bicara ini firman Tuhan, nanti akan saya buktikan. Jadi pelayanan ya. Saya tadi tekankan ya, yang melayani itu bukan cuman yang duduk di atas, yang ada di atas mimbar, ya, yang di atas mimbar itu bukan cuman penyampai firman seperti saya saja, ya, atau pemain musik, atau WL, atau singer, atau siapapun yang terlibat di dalam pelayanan yang biasanya disebut seperti ini. Tapi pelayanan itu lebih lagi ditekankan hari ini. Pelayanan itu menuju kepada setiap orang percaya. Karena apa? Ditekankan di dalam Matius pasal 28 ya. Barang setiap orang percaya hendaknya memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu ya bukan cuma harus bisa menyampaikan firman Tuhan, tetapi lebih lagi ya memaknai di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Apa itu semuanya? Yaitu bermakna di dalam pelayanan. Ini kita mengerti dengan baik dulu. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang tadi dikatakan Paulus, lebih unggul pelayanan di PB ini daripada pelayanan pada waktu Musa. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 11. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis kita ngerti toh? Hukum Taurat. Tetapi dari roh. Ya. Sebab hukum yang tertulis mematikan, hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan kita. Paham ya? Tidak ada seorang pun bisa terselamatkan melalui hukum Taurat. Karena apa? Nggak bisa manusia melakukan hukum Taurat tanpa hukum kasih karunia. Hukum Taurat itu apa? Di dalam hukum Taurat tercantum apa? Jangan kau begini, jangan kau begitu, jangan kau begini, jangan kau begitu. Seperti nyanyinya Brudi ya. Jangan kau begini, jangan kau begitu. Nggak ada seorang pun yang bisa melakukan. Bahkan hukum Taurat itu, larangan-larangan itu tujuannya bukan bisa menyelamatkan kita. Karena apa? Hukum Taurat itu diberikan untuk membuktikan bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Nah ini dimengerti dulu. Kenapa hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan? Kalau hukum Taurat bisa menyelamatkan, perlu nggak Yesus turun di dunia? Nggak perlu toh? Melalui hukum Taurat pun manusia bisa selamat. Buat apa dia harus turun di dunia? Buat apa dia harus mati? Nah, kita mulai mengerti. Kalau buat apa dia turun di dunia? Dia turun di dunia dan lahir di dunia. Natal, benar ya? Buat apa harus ada Natal? Kalau hukum Taurat bisa menyelamatkan setiap manusia. Benar nggak? Ini kita maknai ini dengan baik dulu. Hukum Taurat itu diberikan, jangan kau ini, jangan kau ini, jangan kau ini, jangan kau ini, jangan, larangan semua. Bisa nggak manusia melakukannya? Nggak bisa. Jadi tidak ada seorang pun bisa menggenapi hukum Taurat. Yang bisa menggenapi hanya Kristus, karena dia Allah, dia tidak berdosa, dia menggenapi hukum Taurat itu. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menggenapi hukum Taurat. Itu kita mengerti dulu dengan baik. Kalau yang ini tidak mengerti, makna Natal apa gitu loh, ngerti maksudnya? Ya seperti anak masih kecil gitu, pakai baju baru, dapat angpau, dapat makanan enak, senang-senang, cuman gitu aja. Tetapi makna Natal harus kita mengerti dengan dalam. Yaitu apa? Dikatakan, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Hukum kasih karunia ini tertulis enggak? Enggak tertulis, tetapi kita percaya. Amin. Ditaruh di dalam apa? Hati setiap orang percaya. Yaitu apa? Makna Natal itu loh. Makna Natal itu apa? Bahwa Allah datang di dunia, ya, dia mati untuk kita, dia memberikan hidup untuk kita, karena tanpa dia kita tidak memperoleh keselamatan. Kita percaya. Ya. Tanpa tertulis, tapi itu ada di dalam hati setiap orang percaya. Tetapi dari roh,
sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Melalui kuasa Roh Kudus, ya, akan menghidupkan, memberi kita hidup sesungguhnya di dalam Dia. Terus kita lihat ayat yang ke-7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Ngerti ya? Hukum Taurat itu kan tertulis. Pertama kali di loh-loh batu. Tetapi bukan hanya tertulis itu, tertulis karena yang menulis memang Allah, tetapi nanti dijelaskan dengan, dilebarkan dengan setiap undang-undang yang manusia buat. Namun demikian kemuliaan Allah yang menyertainya waktu Ia berikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, ayat 8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Maksudnya ini gini, pada waktu Musa menerima kemuliaan Allah, pada waktu dia menerima di dalam hukum Allah itu, Musa turun dari atas bukit, mukanya bercahaya secara luar biasa, karena baru berjumpa dengan Allah. Pada waktu Allah menulis hukum-hukum itu, Musa berjumpa dengan Allah. Pada waktu Musa turun, itu efeknya Musa terlihat sangat luar biasa. Tetapi lama-kelamaan pudar. Tetapi kalau kita, dikatakan apa? Di dalam ayat 7 tadi. Ayat 7. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Pada waktu sudah luar biasa. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, dikatakan di dalam ayat yang ke-8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Setiap orang percaya, roh Allah diberikan bagi kita. Allah menyertai kita. Dia ada terus di dalam kehidupan kita. Amin. Ini luar biasa sekali. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita tanpa kasih karunia. Terus dikatakan ayat yang selanjutnya, sebab jika pelayan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, ya, hukum Taurat itu tadi, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini dikatakan apa yang pelayan yang diberikan Allah di PB ini jauh lebih unggul daripada pelayanan yang didapat dari Musa. Ngerti maksudnya? Kita menerima. Betapa lebih mulia lagi pelayanan memimpin kepada pembenaran, ayat yang ke-10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Luar biasa enggak? Ini kita mengerti dengan baik dulu arti ini. Bisa tidak mempunyai arti karena apa? Ya, kita seringkali ngomong Natal, yes, kelahiran Yesus. Dan pada dari kelahiran Kristus ini loh, ini di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 10, ini kita harus mengerti dengan baik. Memang ya, di dalam gereja Efrata ini, pemberitaan firman makin hari harus makin dewasa. Ngerti maksudnya ya? Kalau nggak mengerti memang sulit. Saya kalau suruh menjelaskan dari awal, nanti khotbahnya jadi 3 jam terus. Tapi pengertian yang ini sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, ya, di dalam perjanjian lama itu, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, segala sesuatu itu apa? Dosa kita. Ngerti maksudnya? Segala sesuatu yang paling berat, segala sesuatu yang paling luar biasa, itu telah dipatahkan di kayu salib melalui Kristus. Dan itu diberikan bagi setiap orang percaya melalui kuasa Roh-Nya. Amin. Itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar hukum-hukum yang tertulis di dalam hukum Taurat itu. Yang hanya cuma apa? Mematikan. Dan kalau kita memaknai itu dengan benar, maka makna pelayanan itu benar-benar kita mengerti dengan baik.
Dan kalau ini kita mengerti dengan benar ya, saya jelaskan ya. Gereja tidak berani berkata, kamu harus melayani dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Kalau kamu sungguh setia dan baik, nanti Tuhan kasih angpau, nanti Tuhan kasih rezeki, nanti Tuhan kasih berkat. Gak berani gereja memberitakan seperti itu kalau mengerti makna Natal sesungguhnya. Gak berani. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Kita sudah menerima pelayanan itu enggak? Melalui Natal itu kita terima itu enggak? Terima tuh. Sehingga kalau kita sekarang melayani, kalau kita mau melayani segala sesuatu, itu harapan kita bukan seperti yang terjadi seperti itu. Orang-orang pada waktu perjanjian lama, aku melayani, nanti aku menerima ini, aku melayani, kamu menerima ini, aku melayani, aku menerima ini, nanti sebentar lagi habis, terus lagi, gini lagi. Enggak. Tapi kalau sekarang kita melayani, karena kita sudah menerima Natal di dalam kehidupan kita. Adanya amin. Amin. Nah, itu kita mengerti dengan baik. Ya, ayat yang 11. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, nah ini saya jelaskan tadi toh, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Itu kita mengerti dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Sehingga pada waktu kita mengiring dia, pada waktu kita berjalan dalam dia, kita tidak menjadi lemah. Amin. Meskipun banyak sekali rintangan, banyak enggak? Banyak loh. Banyak sekali. Di dalam pelayanan itu, kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani mulai pasal 11 ayat 1 sampai seterusnya, orang-orang ya, kalau saya supaya cepat karena banyak ayat nanti ini ya. Orang-orang yang melayani pahlawan-pahlawan iman itu, pada waktu mereka hidup sampai mereka mati, mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi mereka tetap setia. Itu karena apa? Mereka mengerti arti ini sudah. Kok bisa seperti itu? Nanti kita akan lihat lagi lebih dalam. Tanpa mengerti ini dengan baik, banyak orang yang merasa, aku mau melayani, nanti setelah aku, banyak enggak? Anak cucuku wis mari. Ada yang ngomong kayak gitu tuh? Ya, anakku nanti sudah jadi orang, sekarang masih jadi monyet mungkin. Ya, anakku nanti jadi orang, aku nanti benar-benar mau melayani Tuhan. Aku nanti kalau sudah dapat mobil, aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau sudah pengertian-pengertian yang seperti itu ada dalam benak kita, melayaninya benggok salah. Di Efrata tidak diajarkan seperti itu. Kalau saya mau nyampaikan khotbah seperti itu, khotbah Natal, gampang. Saya nggak usah baca buku, belajar firman dengan dalam. Saya cuma lihat, gini ya, Natal bermakna bagi kita. Setiap orang percaya kalau dia sudah mati bagi kita, dia sudah memberikan hidup bagi kita. Masa dia tidak memberikan segala sesuatu? Apa yang kamu perlukan? Rumah, dia pasti kasih. Kalau mau ngomong kayak gitu, jual jamu, gampang saya. Nggak sulit, sakit penyakit, dia sudah mati di atas kayu salib. Biru-birunya menyembuhkan kita. Yang sakit pasti disembuhkan. Bilur-bilur itu bicara apa? Dosa, bukan sakit-sakitan. Kalau mau cuma khotbah-khotbah yang kayak gitu, putus-putus kayak gitu, gampang itu. Nanti kita lihat, maka dari itu nanti kita lihat di dalam 2 Korintus tadi ya, pasal yang keempat ayat yang kedua. Paulus ngomong, aku memberitakan firman sesungguhnya. Karena apa? Aku sudah mengerti makna Natal itu dalam diriku. Sebab yang pudar disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Kalau kita mengerti ini, mau gak mau, pada waktu kita menghadapi pelayanan dalam situasi apapun juga, kita harus tetap kuat. Karena apa? Ini yang menjaga hati kita.
Amin. Waduh, kalau enggak, saya seringkali di dalam pelayanan ya, menghadapi orang-orang yang demikian. Banyak pada waktu mengadakan sesuatu, misalkan tujuannya untuk Tuhan, nomor satu Tuhan, pekerjaan Tuhan ini. Pada waktu belum goal, semua masih singidan, masih tahu singidan, bersembunyi, nggak berani mereka semua karena takut nanti apa? Ya namanya di dalam dunia ini kalau melayani ya harus keluar apa ya? Keluar duit, pikiran, tenaga, segala sesuatunya. Mereka masih sembunyi dulu, ancang-ancang lihat dulu situasi. Ya, kalau situasinya sudah selesai semua, tinggal penampilannya semua tampil, buat di atas panggung. Dan kalau kita tujuan yang satu supaya kita dipermuliakan juga, ya tujuannya kita melayani itu karena supaya orang bisa melihat kita, ya kita pasti kecewa, kita marah sama orang-orang itu. Tapi untungnya saya punya Allah yang menjaga hati saya. Pada waktu itu saya cuma menangis. Aduh, kok masih ngadepi kok banyak orang kayak gini. Supaya saya tidak terkontaminasi dan saya menjadi dosa dan marah karena orang-orang kayak gitu itu bisa goda kita enggak? Banyak loh yang goda kayak gitu itu. Ya. Ini bukan sebuah cerita tapi ini sebuah memang sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Pada waktu mengurus sebuah urusan ya, izin gereja, saya nggak mau menyebutkan orangnya sudah almarhum. Pada waktu mengurus surat itu dia sama saya satu mobil, dia ngomong, aku tidak ngerti loh urusan-urusan kayak gini, kayak apa caranya. Saya ngomong, ya nanti Tuhan pimpin. Saya bukan pendeta, dia pendetanya loh. Saya ngomong kayak gitu. Nanti Tuhan pimpin, lu gak bisa ngomong kayak gitu, ini urusan loh. Ya nanti coba kita lihat. Pada waktu menghadapi orangnya, saya kenal sama orang ini. Dan akhirnya berhasil. Urusan yang seperti itu sudah lama, tapi 3 bulan bisa berhasil dengan baik. Dan izinnya keluar, izinnya gereja itu. Orang yang tadinya ngomong aku nggak ngerti apa-apa, ngomong sama saya, aku nggak tahu urusan ini. Setelah izinnya keluar 3 bulan, dia naik di atas mimbar. Saya patut dapat muri, bisa mengurus ini 3 bulan. Saya di belakang itu rasanya jantung saya mau pedot gitu loh. Orang kok ada kayak gini, tapi puji Tuhan. Tuhan memberikan saya murahannya, ngerti maksudnya? Ya biasa manusia, mangkel. Kok bisa kayak gitu? Tapi saya tidak ngomong, saya tidak ngekel, saya cuma, loh enggak, kamu bukan aku loh yang ngurus. Kalau kayak gitu kan jadi apa? Sama saja, tetapi apa? Tuhan itu luar biasa. Dia bisa menjaga hati saya. Sehingga apa? Sukacita itu tetap ada. Buktinya apa? Saya tetap melayani dengan sukacita. Kalau enggak, saya pasti lari. Kecewa. Karena orang yang sepertinya harusnya saya hormati kok seperti itu. Itu bisa terjadi karena apa? Pada waktu itu saya heran, itu kemurahan Tuhan kalau saya ingat sekarang. Jadi hari ini kita semuanya ya, kalau mengerti makna Natal ini sesungguhnya ya, maka pada waktu kita menghadapi situasi apapun juga dalam kehidupan kita yang rasanya tak enak, sulit apa, kalau memang ada Natal, sukacita itu tetap hadir dalam kehidupan kita. Amin. Karena apa? Karena satu, dia sudah lahir dalam hidupku. Yes? Nah, akibatnya apa? Nanti kita sama-sama belajar. Itu yang pertama ya. Dan di dalam 2 Korintus tadi, pasal yang keempat ayat 1, dan pelayanan itu kemurahan Allah, tidak berpautan dengan jasa-jasa. Sebab itu Paulus sadar benar-benar bahwa ia sama sekali tidak layak sebetulnya jika dibandingkan di dalam dirinya. Sebetulnya kita ini tidak layak menerima pelayanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Siapa yang merasa layak? Kalau kita mengerti, aku ini bisa melayani siapa? Melayani Tuhan. Tidak layak kita. Rasul Paulus mau mengajarkan dalam kehidupan kita. Apa? Coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17.
Ini untuk membantah siapa? Membantah orang-orang itu loh, kan diajak pelayanan, diajak apa, diajak ke gereja apa. Cek, aku cek gak layak aku. Aku nanti aku cek gopo di kerjaan, nanti aku nek wis gak kerja, aku nek wis santai, aku bener-bener untuk Tuhan. Sekarang gak layak. Sampai kamu gak kerja, sampai kamu kapanpun juga sebetulnya kita gak layak. Bener ya? Sampai dalam keadaan kita sudah tenang, sudah apa, sebetulnya kita gak layak. Tapi Tuhan layakkan. Coba kita lihat. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu di Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia telah menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Menganggap itu apa? Sebetulnya kita tidak layak, tapi dianggap layak. Terus, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sampai dengan 17. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, tak tampak, yang esa. Amin. Ayat 17 ini indah luar biasa. Karena banyak sekali diplesetkan dalam satu pengertian yang salah. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Kita sering ngomong toh, ya, Kristus adalah Raja dari segala raja. Nah, ada gereja yang agak ngawur ngomong, dia Raja dari segala raja. Kita anaknya, pasti dia kasih kita anak raja loh, ngerti toh? Pasti kita menerima berkat sebagai anaknya. Bahkan ada beberapa gereja, kalau ibadah pakai pakaian sebagai raja, kayak mulutan gitu loh. Ya. Itu karena dia tidak mengerti ini. Dia Raja dari segala raja. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa dan amin. Ini apa sih Raja dari segala raja? Dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang mulia. Tapi dia mau memberikan, ya, membawa kita di dalam pelayanan, mengasihi kita, mau mengakui kita, mau mengajak kita, orang yang hina, orang yang tidak benar, dibandingkan dengan dia, kita ini sebetulnya gak bisa melayani dia, tapi dia memberikan anugerah itu dalam kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus ngomong seperti itu, hormat dan kemuliaan sampai lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa dan amin. Sekarang kalau ini kita maknai ini dengan benar, mulai kita mengerti ini dengan benar. Di dalam 1 Timotius tadi, ya, kalau dibandingkan segala hal yang Rasul Paulus rasakan, bahwa dirinya ini adalah manusia yang tidak berguna, bahwa dirinya ini manusia yang berdosa, bahwa dirinya ini manusia yang harusnya menerima dimurkai oleh Allah, tapi kesempatan diberikan kepada diri kita, yaitu apa? Melayani dia. Kita melayani bukan karena apa? Jasa-jasa kita, ya, bukan karena jasa-jasa kita sehingga kita menerima pelayanan itu, tetapi pelayanan itu pure, betul-betul anugerah diberikan bagi kita. Contohnya saya kasih tahu, WL tadi Linda. Linda bisa melayani bukan karena Linda begitu baik sama Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kepercayaan kepada Linda untuk melayani. Tapi sekarang dipeleter lagi. Kalau sekarang Linda melayani di dalam
di dalam WL, dia semangat melayani di dalam WL. Terus kalau ditekankan, kalau kamu sungguh-sungguh melayani, kalau kamu sungguh-sungguh cinta, nantinya kamu dengan sungguh-sungguh itu kamu akan diberi kepercayaan untuk melayani lebih hebat lagi. Sehingga kalau itu dimasukkan terus di dalam pikiran kita, yang terjadi apa? Makna Natal itu hilang lagi. Yang ada dalam diri kita apa? Aku mau sungguh-sungguh melayani, nanti aku akan menerima kepercayaan lebih tinggi lagi. Yang tadinya WL mungkin nanti bisa menyampaikan firman, rasanya lebih tinggi. Padahal di hadapan Tuhan sama semuanya. Ngerti ya? Ini kenapa sih ini bisa terjadi kayak gitu? Ini kesalahan dari penyampaian firman juga. Sekarang orang melayani diiming-iming, kamu melayani sungguh-sungguh, nanti Tuhan percayakan kamu lebih hebat lagi, nanti dipercayakan lebih hebat lagi, nanti dipercayakan lebih hebat lagi. Pertanyaan saya, Rasul Paulus itu melayani pertama kali dari WL ya? Atau dari penerima tamu? Musa itu memimpin umat 2 juta itu pertama kali dari memimpin 1 orang dah. 2 orang, atau Musa dipanggil langsung disuruh memimpin 2 juta orang, 2 juta umat. Cara kerjanya Allah kan bukan seperti itu. Kalau Tuhan mempercayakan kita 2 juta orang, itu bukan karena hasil daripada kehebatan kita memimpin 1 juta orang. Ngerti maksudnya? Kalau Tuhan mempercayakan kita 5 juta orang, bukan berarti kita baru dikasih percayaan kalau karena kita telah berhasil memimpin 4 juta orang. Bukan seperti itu. Yang kalau kita paham seperti itu, yang paling kasihan siapa? Yesus. Yesus datang di dunia cuma memiliki 12 murid kok. Sampai mati dia, muridnya yang setia malah tidak ada semua. Pertamanya, pada waktu dia disalib. Jadi kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Dan ini dimasukkan terus di dalam gereja. Kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Orang-orang diimingi setia, orang-orang diimingi harus setia, harus benar-benar nanti supaya akan menerima sesuatu yang lebih gede, lebih besar. Apa sih yang membuat kita melayani? Apa sih yang membuat kita merasakan bahwa pelayanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini sesungguhnya aku ini melayani kecil, tidak gede. Aku cuma melayani, ya saya sering dengar hamba Tuhan ngomong, ya saya masih dikasih kepercayaan sama Tuhan 7 jemaat. Nanti aku kalau benar-benar baru dipercayai 200 jemaat. Kalau benar-benar dipercayai 2000 jemaat. Kalau bagi saya, mau 1 jemaat, mau 10 jemaat, kalau Tuhan percayakan, itu satu kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kenapa seperti itu? Karena mengerti tentang makna Natal, melayani itu sesungguhnya. Coba kita lihat ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kesalahan-kesalahan. Kesalahannya di mana? Kita lihat di dalam yang biasanya sering dibuka. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ini sering diartikan. Sehingga jemaatnya mulai mentang sini. Karena apa? Jadi bisa lari-lari kemana-mana. Kalau aku dipercayai berdagang dengan sungguh-sungguh rajin, dengan cuma dikasih harta, pertama kali bondoi mungkin 1 juta, tapi kalau dengan setia, nanti Tuhan pasti memberkati kita menjadi 10 juta. Kalau kita setia dengan 10 juta sungguh-sungguh, nanti jadi 100 juta. Itu bukan ajarannya Allah, tetapi ajarannya ilah. Kalau ajarannya Allah bagaimana? Kita dipercaya 1 juta, kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena apa? Kita mengasihi Tuhan. Dengan 1 juta ini bagaimana kita upayakan supaya orang bisa melihat bahwa Allah itu sudah ada dalam diri kita. Amin. Melalui apa yang kita lakukan, orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga melalui apa yang kita lakukan, Injil Tuhan diberitakan melalui hidup kita. Tujuannya seperti itu. Bukan tujuannya lari-lari ke duit lagi. Lari-lari untuk kemuliaan diri sendiri. Ini yang diajarkan, yang dipelencengkan sama
Apa? Sama siapa? Sama penginjil-penginjil palsu. Tapi orang di palsu itu terus gak sadar. Ayatnya dibuka di mana? Ini tentang apa? Hal kerajaan sorga. Ya toh? Perumpamaan. Perumpamaan ini bahaya loh, pada waktu kita terima, kita salah terimanya, kita makin tersesat. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu ditanya sama muridnya, kenapa sih kok pakai perumpamaan? Supaya bagi mereka yang tidak menerima kasih karunia, dengan perumpamaan ini mereka mendengar, mereka menjadi gak mengerti. Melihat gak ngerti, dengar gak ngerti, supaya mereka makin sesat, gak ngerti. Tapi bagi kamu, segala sesuatunya akan diperjelas. Amin. Ya, hari ini kita diperjelas. Saya buktikan. Seringkali orang ngomong ya apa? Sebab hal kerajaan sorga. Sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Terus, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, ia berangkat. Ya toh? Terus, seperti pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. Yang satu ini menerima 2 talenta. Terus, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah memperoleh laba 5 talenta. Terus, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hamba-Aku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang lebih besar. Ini dipegang, ditekankan sama hamba Tuhan itu, kalau kamu dipercayai yang kecil, sungguh-sungguh nanti kamu akan memiliki perkara yang besar. Tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Jadi tujuannya pelayanannya supaya apa? Coba, kalau kita terima ini secara literal, tujuan perumpamaan ini bukan sekali-kali berbicara tentang caranya bagaimana memperoleh apa? Sesuatu yang dipercayakan Tuhan, supaya caranya bagaimana supaya lebih besar, lebih besar, lebih besar. Konteksnya bukan seperti itu. Konteksnya cuma sedang berbicara hamba yang baik dengan hamba yang jahat, titik. Kalau nggak ngerti seperti itu, ada perubahan lagi yang ngomong, ada bendahara yang jahat itu loh, tapi dipuji sama Tuhan. Piye pengertiannya kita? Ada seorang bendahara yang jahat karena dia akan diperiksa, karena dia akan dipecat. Dia tahu bahwa dia akan dipecat, maka dia datangi orang-orang itu. Dia ngomong, toh, yang kamu utang sama aku, bayar minyaknya harus 1 kilo, wis kamu tak coret jadi 5, jadi setengah kilo saja. Yang satu utangnya beras 1 ton, dicoret jadi cuma 500 kilo saja. Itu dipuji sama Allah. Apakah itu? Jadi kita lakukan itu aja. Kan nggak bisa diterima secara literal seperti itu. Di dalam Matius pasal 25 ayat 21 sampai dengan 30 ini menunjukkan kepada perlunya menggunakan pemberian Allah dan bertanggung jawab dalam pelayanan Allah. Cuman itu tak. Dan tujuannya satu, untuk menunjukkan bahwa hamba yang baik juga bukan juga dengan hamba yang jahat. Cuman itu aja, nggak perlu kita pikir-pikir kalau aku mau melakukan pelayanan ini, maka Tuhan akan memberikan yang lebih besar lagi jasanya. Kalau enggak, kita tidak akan menerima sesuatu yang lebih gede. Itu diterapkan terus, diinstal terus dalam pikiran kita. Setan kalau mau menjatuhkan itu gampang enggak? Gampang. Kita hidup dalam pelayanan itu bukan sendirian, tapi kita hidup dalam pelayanan itu apa? Banyak orangnya enggak? Aku beda lebih teman-teman aku loh, lebih sungguh-sungguh aku loh. Kok aku cek pancet,
cuma dikasih renungan malam, itu cuma jemaat 3, yang itu enggak benar, itu enggak benar, enggak setia, sama penggembalanya disuruh renungan di atas mimbar, mulai mantel, mulai enggak benar. Ini sering terjadi di dalam kehidupan pelayanan karena salah memaknai itu dengan betul. Banyak sekali hal ini terjadi di dalam kehidupan karena memaknai Natal dengan pemikiran yang salah. Kita melayani itu bukan sekali-kali tujuannya seperti itu, tetapi kita melayani karena apa? Nah, ini kita nanti akan masuk lebih dalam lagi. Di dalam tadi ya, Matius pasal 25 sampai ayat 14 sampai 30 menunjukkan kepada perlunya menggunakan pemberian Allah talenta itu dan bertanggung jawab dalam pelayanan. Pelayanan adalah waktu Tuhan Yesus telah naik ke sorga, maksudnya pada waktu itu. Ngerti maksudnya? Jadi pada waktu itu Yesus kan memberikan sebuah gambaran toh kepada murid-muridnya. Nanti pada waktu dia naik ke sorga, ini kan apa? Di dalam Matius pasal 25, perumpamaan ini kan menggambarkan, mempercayakan bosnya itu, terus bosnya pergi toh. Dan orang-orang itu yang dipercayakan itu harus betul-betul melakukannya apa yang jadi kepercayaan dalam dirinya. Ya, yang satunya kalau dikasih kepercayaan nggak dilakukan itu nggak betul. Cuman itu aja, jadi hamba yang baik, yang bisa dipercaya, dan hamba yang tidak bisa dipercaya. Cuman itu aja, tujuannya bukan perumpamaan itu berbicara tentang bagaimana caranya supaya kamu bisa memperoleh pelayanan makin hari makin luar biasa. Dia tidak pernah ngomong kayak gitu. Penekanannya di perumpamaan ini cuma berbicara tentang bagaimana seorang hamba yang baik yang dipercaya dan seorang hamba yang tidak baik jika diberi kepercayaan dan tidak dilakukan. Buktinya apa? Nanti tuannya datang, dia ngomong apa? Hamba yang jahat dicampakkan ke neraka. Sama dengan apa? Kita setiap orang percaya, ya, perumpamaan itu berhubungan sangat luar biasa loh. Ada perumpamaan tentang lilin itu loh, terang itu loh. Kalau lilin itu sudah ada di dalam diri kita, nggak bisa disembunyikan di bawah kolong pun nggak bisa akan nampak. Ngerti maksudnya? Jadi kalau memang terang itu ada, mau diapa-apain nggak bisa, pasti nampak. Demikian juga hamba yang baik itu dengan hamba yang jahat. Kalau hamba yang baik, kalau dikasih karunia, dikasih kepercayaan, pasti dia akan kembangkan. Tetapi kalau memang seorang hamba yang tidak baik itu orang jahat, buktinya Pak, dicampakkan ke neraka toh. Ini kan sebuah gambaran, bukan berarti orang percaya sudah dipercayai habis gitu dibuang karena dia bukan Tuhan tidak. Kalau seperti itu cilakalah, semua orang banyak dibuang ke neraka orang percaya. Tetapi ini menggambarkan orang yang memang dipercaya dan orang ini memang benar-benar anak Tuhan, pasti akan terjadi apa? Satu hal di dalam pelayanannya makin memuliakan Tuhan. Yang satunya, ya kelihatannya baik, tetapi ya nggak bisa dipercaya, akhirnya dicampakkan, dibuang ke neraka. Ya, demikian juga kalau kita sebagai orang percaya dan terang itu sudah ada dalam diri kita, nggak bisa kita sembunyikan. Terang itu pasti akan nampak. Jadi apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan harus terjadi dalam kehidupan kita pada waktu kita sudah menerimanya. Sekarang saya mau masuk lebih dalam lagi. Kembalikan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Sekarang ayat 2. Ya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik. Berlaku licik ini memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Memang tulisan Paulus ini kalau nggak saya jelaskan ya, saya khawatir nanti jemaat ini simpang siur. Jadi sehingga kalau firman Tuhan di sini ini memang agak panjang sedikit karena apa? Mau nggak mau setiap firman ini harus saya jelaskan dengan perlahan-lahan.
Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi. Perbuatan tersembunyi itu apa sih? Sesuatu yang mencari keuntungan sebetulnya, yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Berlaku licik ini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu sama ya dengan bahasa Ibrani di dalam pada waktu iblis menipu Hawa. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Penipuan iblis terhadap Hawa yaitu apa? Memutarbalikkan firman Tuhan untuk kepentingan si iblis. Kalau sekarang apa? Penyampaian firman Tuhan licik itu bagaimana? Memutarbalikkan fakta firman Tuhan untuk kepentingan pengkhotbahnya sendiri atau organisasi atau gerejanya diputarbalikkan untuk kepentingan sendiri. Itu dikatakan licik, itu yang dilakukan oleh iblis, dikatakan seperti ini. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti apa? Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Kita ingat, ular itu pada waktu memperdaya Hawa dengan apa? Berkata apa? Ada tertulis, ya toh? Jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tetapi iblis memutarbalikkan apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah takut kalau kamu makan nanti kamu bisa seperti Allah. Jadi tujuan daripada firman Tuhan diputarbalikkan untuk kepentingan si ular. Kalau sekarang untuk kepentingan siapa? Si penerjemahnya itu kepada umum. Banyak nggak itu? Banyak. Banyak sekali. Meskipun seperti itu kita sudah benar-benar sudah hati-hati, masih tetap dituduh. Seperti juga Rasul Paulus, dia tetap dituduh di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 16. Coba kita 16 sampai 17. Pasal 12 ayat 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan sesuatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Masih tetap dituduh juga. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Ya, Rasul Paulus sudah benar pun masih dituduh di dalam memperjualbelikan fakta untuk mencapai kepentingan. Nah, sekarang saya kembalikan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Ini mau habis. Ya, tadi itu sebetulnya supaya kita mengerti makna dari pasal Roma 12 ayat 1. Saya ambil pengertian-pengertian di dalam 2 Korintus ya, pasal 4 ayat 1 dan 2. Dan kalau kita sudah mengerti itu dengan baik, maka pada waktu kita baca ini, kita akan memperjelas. Karena apa? Kalau enggak, saya harus menjelaskan mulai dari pasal 1 sampai pasal 11, kan terlalu panjang. Ya, lebih baik dari 2 Korintus tadi, tentang pelayanan makna daripada pelayanan Rasul Paulus. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa sih ini? Persembahan yang hidup itu sebetulnya menggambarkan apa sih? Persembahan yang hidup menggambarkan apa? Kita harus memaknai. Sekarang kan kita makin hari ini sudah, saya kan tadi diawali khotbah saya kan saya ngomong, saya sudah merayakan Natal kalau seumur hidup saya itu sudah 40 tahun lebih. Kalau dalam pelayanan sudah 20 tahun lebih. Kemarin di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu saya cuma menjelaskan tentang ya dalam hidup sekarang ini loh kita mempersembahkan hidup kita. Kan seperti itu toh. Di dalam apapun juga kita lakukan itu.
Tapi kita sekarang mau masuk. Kenapa sih Paulus pakai kata-kata ya? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kita ingat Rasul Paulus pada waktu menulis ini, PB ini belum ada loh ya. Perjanjian baru belum ada. Ya. Alkitab belum ditulis secara lengkap. Dia pada waktu menulis kitab untuk orang Roma ini, dia ingin mengingatkan di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama kita tahu persembahan hidup setelah menerima keberhasilan pada saat PL, setiap orang percaya selalu memberikan persembahan ucapan syukur kepada Allah. Benar nggak? Setiap keberhasilan dalam pekerjaan, dalam apapun juga, setiap orang dalam perjanjian lama itu selalu memberikan persembahan ucapan syukur. Persembahan itu berupa binatang yang hidup, ya toh? Sapi, kerbau ya, atau kambing, domba yang seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi masuk dalam pengertian. Kenapa pada waktu itu ya, mungkin ada beberapa orang yang ngerti, kok yang dipersembahkan itu kok binatang-binatang. Itu semua adalah gambaran yang nantinya menuju kepada persembahan yang sesungguhnya, yaitu siapa? Diri Allah sendiri, yaitu melalui Kristus datang di dunia ya. Kita ingat seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, seseorang di dalam perjanjian lama pada waktu dia memberikan persembahan berupa binatang apa semua, itu dia lakukan sesudah keberhasilan atau sebelum keberhasilan? Kan sesudah berhasil loh, dia memberikan satu persembahan. Ya. Nah, sekarang di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ini, kata-kata karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini berarti kita sudah berhasil enggak? Loh. Kalau belum berhasil jangan mempersembahkan. Sudah berhasil enggak? Berhasil dalam hal apa? Saya ulangi ya, dalam perjanjian lama, setiap, kita buka dulu aja. Kejadian pasal 4 ayat 3, saya kasih gambaran dulu. Ya, mau Natal pun juga disuruh mikir. Biasanya di khotbah di tempat lain kalau Natal kan happy ya, happy ya. Selesai 15 menit. Kalau di sini enggak, tetap suruh mikir. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanyanya itu, pasal 4 ayat 3, kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ini mau Kain mau Habel, saya enggak mikir dulu tentang persembahannya diterima apa enggak ya. Tetapi itu hasil daripada panen loh. Yang satunya hasil daripada itu setelah mereka berhasil bekerja, mereka memberikan persembahan. Mau Abraham berhasil berjalan di tempat apa? Dia tepat di sana, dia menerima tempat yang rasanya Tuhan yang janjikan, dia memberikan persembahan. Setiap keberhasilan dia memberikan persembahan, yaitu persembahan apa? Korban, ya. Korban domba, lembu atau apapun juga. Nah, sekarang dalam kehidupan kita, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ini, kita percaya enggak bahwa, kembalikan Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita ini sesungguhnya sebagai orang percaya bukan cuma ada di gereja, ya, tetapi ibadah kita ini di dalam kehidupan kita ini, hidup kita ini adalah ibadah. Seperti itu toh. Bahkan kita ngomong setiap nafas orang percaya itu adalah doa, adalah ibadah. Ini memiliki pengertian apa?
Di dalam kehidupan kita sekarang, yang setelah menerima Kristus dalam hidup kita, yang mengakui bahwa Yesus mati bagi kita, kalau dalam kitab Roma itu dijelaskan. Roma mulai pasal 1 sampai dengan pasal 11, intinya itu satu, manusia ini berdosa. Manusia ini tidak bisa terselamatkan. Manusia ini harusnya mati. Manusia ini harusnya dihukum. Manusia ini harusnya menerima hukuman kekal. Tetapi oleh karena kasih karunia, kamu telah menerima Kristus dalam hidupmu. Dan pada waktu kamu menerima Kristus dalam hidupmu, kamu disertakan, yaitu apa? Roh Allah diberikan pada kamu. Sehingga kamu akan menang, bahkan lebih daripada memenang. Sampai puncaknya di dalam Roma pasal 12 itu, oleh karena itu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Allah. Karena apa? Kita telah menerima Kristus sebagai korban di dalam hidup kita. Dia telah mati untuk kita. Yaitu apa? Natal terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu sekarang bukan kita balas, tetapi kalau kita mengakui hal itu dalam hidup kita mempersembahkan ucapan syukur. Yaitu apa? Kita melakukan pelayanan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Sesuai dengan perintahnya, beritakan Injil sampai ke seluruh dunia. Itu maknanya seperti itu. Kalau enggak ya, makna daripada Natal itu terus gak mengerti, simpang siur dalam kehidupan kita. Kacau sekali. Oleh karena itu dalam Roma pasal 12 ayat 1 memiliki makna yang sangat luar biasa. Kalau dia sudah mati bagi aku, kalau dia sudah memberikan hidup bagi aku, kalau dia sudah melakukan segala sesuatu untuk aku, maka dari itu aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Kalau dulu karena menerima sesuatu keberhasilan dalam kehidupan kita sudah menerima, kita memberikan korban, yaitu berupa apa? Domba. Tetapi kalau sekarang tidak perlu, karena itu sudah dilakukan Kristus di dalam hidup kita, dan kita sudah menerima itu di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kalau saat ini aku mempersembahkan tubuhku di dalam persembahan yang hidup, yang kudus, bukan kita dibelai, bukan kita dikorbankan lagi, tetapi seluruh hidupku aku melayani dia. Tanda ucapan syukur, tanda Natal itu sudah terjadi dalam hidupku. Halus seperti itu. Maka makna Natal itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Aku senang. Yes, karena apa? Dia sudah mati bagi aku, dosa dikalahkan. Kita keberhasilannya dari apa? Kita senang itu karena kita berhasil dari apa? Menang atas dosa. Kita bisa menang atas dosa enggak? Kan enggak mungkin toh. Dosa itu enggak bisa dikalahkan oleh apa-apa. Tetapi dosa telah dihancurkan di dalam kayu salib. Dosa telah hancur karena kelahiran Kristus datang di dunia. Dia telah memberikan hidup bagiku. Natal terjadi dalam hidupku. Sukacita terjadi dalam hidupku. Aku mulai saat ini, aku mengucapkan syukur. Dengan apa? Memberikan hidupku, melakukan melayani siapapun juga. Jadi melayani itu bukan supaya memperoleh sesuatu, tetapi melayani itu karena telah menerima sesuatu. Pelayanan itu bukti daripada ucapan syukur kita. Amin. Nah, itu kalau kita mengerti itu, maka nanti kalau kita nyanyi, malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, itu luar biasa sekali maknanya. Tanpa dia kita tidak akan mengalami terang itu dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengalami terang itu dalam hidup kita, ya kembali lagi dalam kehidupan ini sering menghadapi goncangan enggak? Godaan enggak? Sesuatunya enggak enak enggak? Ada. Tetapi percaya bahwa kita kalau mengaku kita telah menerima Natal dalam hidup kita, kalau kita mengaku bahwa kita telah menerima Injil dalam hidup kita, wah, maka kita akan ngomong seperti yang Rasul Paulus ngomong. Hidupku hanya untuk Kristus. Mati adalah satu keuntungan. Kok bisa ngomong kayak gitu? Karena segala sesuatu sudah tidak dilakukan Kristus di dalam hidupku. Segala sesuatu yang sudah dilakukan Kristus dalam hidup kita, dalam hidup kita itu apa sih? Segala sesuatu telah dilakukan Kristus dalam hidupku itu apa?
Apa yang terutama? Dosa itu loh, telah Yesus terima di dalam kehidupannya. Sehingga ya, seperti ini. Ini mau selesai ya, tidak apa-apa ya. Bentar, sehingga ya, kalau kita menghadapi seseorang, suami kita, istri kita yang bencek nopol dalam kehidupan kita, aku gak kuat, gak tahan menghadapi dia. Dia terlalu menyakiti aku, dia terlalu menyusahkan aku. Makna Natal, makna salib, makna Injil itu kalau hadir dalam hidup kita, seolah-olah apa? Segala sesuatu yang tidak dapat kita lakukan telah dilakukan Kristus dalam hidup kita. Itu artinya apa? Dia mau dianggap sebagai apa? Yang membuat kita terjadi sama dia, dan dia telah menanggung hal itu dalam kehidupan kita. Segala hal yang terjadi yang rasanya kita nggak enak. Aku sama orang ini, salah aku jodoh sama orang ini, aku keliru berjodoh dengan orang ini. Orang ini mencenopol, menyakiti aku nggak bisa sama orang ini. Yesus mau di tengah-tengah kita. Dan dia mau mengakui, aku yang menanggung ini semua. Kasihi dia. Itu makna Injil sesungguhnya yang terjadi dalam hidup kita. Aku gak kuat, tetapi dia yang telah menanggung. Sehingga aku harus kuat karena dia. Itu harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau enggak, siapa Yesus itu dalam hidup kita? Siapa Yesus itu pengertian dalam hidup kita? Apa yang membuat kita bisa sukacita? Apa yang membuat kita bisa mengampuni? Apa yang membuat kita bisa hidup berkelimpahan tanpa mengerti makna ini sesungguhnya Natal yang terjadi dalam kehidupan kita? Percuma. Loncat-loncat, nyanyi-nyanyi, semua orang sekarang gereja. Happy, tapi arti Natal sesungguhnya mereka tidak tahu. Hari ini Gereja Efrata ya merayakan Natal, dan saya percaya kita makin hari boleh makin tumbuh, makin dewasa di dalam iman kita, sehingga makna Natal itu makin hari makin kita mengerti dengan baik, ya, makin maju dalam pikiran kita, sehingga saat kita mengiring Kristus, kita melayani di dalam segala apapun juga tujuan kita satu, bukan yang seperti selama ini pikiran kita diperlukan, bukan karena kebaikan-kebaikan kita sehingga Tuhan mengangkat kita, bukan, tetapi hanya kasih karunia. Dan setiap keberhasilan kita itu karena Dia. Dan kalau ini kita mengerti dengan baik, dengan benar, maka di dalam pelayanan, di dalam melayani Dia, ada satu sukacita yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayo, mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa. Malam Kudus ya.